Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang haus akan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau berbicara kepada kami melalui Kejadian pasal 32 ini, yang mengajarkan kami tentang bagaimana kami harus berserah dan berjuang di dalam doa seperti Yakub. Berikan kami hikmat untuk memahami dan kekuatan untuk menerapkan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 32 ayat 1 sampai 32 dengan tema pergumulan adalah proses Tuhan mengubahkan hidup kita. Saudara, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan, kecemasan dan tekanan dalam hidup. Dalam Kejadian pasal 32 ini kita melihat bagaimana Yakub mengalami pergumulan yang besar dalam hidupnya. Dia takut bertemu dengan Esau, kakaknya yang pernah ia tipu. Namun di tengah ketakutan Yakub, dia mengambil langkah yang tepat, yaitu dia berdoa, dia bergumul kepada Allah, dia menyerahkan rasa takutnya kepada Allah. Di dalam ayat 7-12 kita melihat di sana ketika Yakub mendengar bahwa Esau datang dengan 400 orang, dia menjadi sangat takut. Maka muncul dalam pemikirannya, ia membagi keluarganya menjadi 2 kelompok. Namun yang paling inti, Yakub berseru kepada Tuhan di dalam doa. Di dalam doa Yakub mengakui kebaikan Tuhan, dia mengakui kelemahannya dan dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Dia percaya akan janji penyertaan Tuhan itu di dalam hidupnya. Saudara, ketika kita menghadapi masalah apapun, mungkin kita menghadapi masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga rumah tangga kita, atau apapun masalah kita, mari jangan lari kepada siapapun, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan di dalam doa, sebab doa adalah langkah yang pertama dan utama ketika kita menghadapi ketakutan dalam berbagai-bagai tekanan hidup ini. Yakub setelah dia menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan, Tuhan memberikan Yakub hati yang bijak, sehingga kita lihat pada ayat 13-21, Yakub kemudian menyediakan hadiah untuk Esau kakaknya sebagai tanda kerendahan hatinya dan keinginannya untuk berdamai dengan kakaknya. Ia kemudian menyusun rencana dengan bijaksana. Hal ini mau mengajarkan kepada kita semua, jika kita mau berdamai dengan sesama kita, maka kita harus berdamai dengan tulus, dalam kerendahan hati meminta maaf, bukan karena kita dipaksa untuk berdamai. Kalau berdamai karena dipaksa, bukan lahir dari ketulusan hati kita, yang kita lakukan hanyalah kepura-puraan, maka pasti akan terjadi konflik berulang-ulang atau terjadi masalah berulang-ulang. Karena itu butuh kerendahan hati dan kesadaran sungguh, sama seperti dengan Yakub yang mengakui kesalahannya, dan bagaimana Yakub mengambil langkah yang nyata untuk memperbaiki hubungan dengan kakaknya. Saudaraku, namun kita lihat sebelum Yakub berjumpa dengan saudaranya Esau, pada ayat 22-32 diceritakan pada malam itu Yakub bangun, kemudian dia membawa istri-istri, anak-anak dan semua harta miliknya menyeberang sungai Yabok. Maka tinggallah Yakub sendirian, dan datanglah seorang pria misterius datang dan bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Siapakah pria itu?
para ahli Alkitab sepakat bahwa pria itu adalah Allah sendiri dalam bentuk manusia atau teofani, yang artinya penampakan Allah dalam bentuk fisik sebelum Yesus datang ke dunia. Kalau di dalam Hosea pasal 12 ayat 3-4 dikatakan bahwa Yakub bergumul dengan malaikat Tuhan yang adalah Allah sendiri. Mengapa Allah harus bergulat dengan Yakub? Hal ini Allah mau menunjukkan kepada Yakub bahwa kekuatan manusia tidak cukup. Ia harus bersandar sepenuhnya kepada Allah. Bergulat dengan Allah ini juga adalah simbol perubahan karakter Yakub dari seorang yang licik, yang selalu mengandalkan kecerdikannya, menjadi orang yang berserah sungguh kepada Allah. Ketika pria itu bergulat dengan Yakub, ia memukul pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha Yakub ini terpelecok, sehingga ia berjalan dengan pincang. Artinya, dalam hidup kita Tuhan izinkan kita mengalami pergumulan yang berat sampai kita merasa terluka, tersakiti, dan seolah-olah kita tidak mampu bertahan lagi. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini kita hanya bergantung kepada Tuhan, satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saudara, saat Yakub bergulat dengan pria yang adalah Allah itu sendiri, ia tidak mau melepaskan Allah. Yakub berkata, "Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku." Apa makna tindakan ini? Maknanya adalah bahwa Yakub menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah. Ia sadar bahwa berkat yang sejati bukan dari kelicikan atau usahanya sendiri, tapi hanya datang dari Allah sumber berkat itu. Lalu kemudian Allah bertanya kepada Yakub, "Siapakah namamu?" Dan Yakub menjawab, "Yakub." Kemudian Allah berkata, "Namamu tidak akan lagi disebut Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Saudara, apa arti perubahan nama? Karena Yakub berarti penipu atau pemegang tumit. Karena waktu Yakub lahir, ia memegang tumit Esau kakaknya. Sedangkan arti Israel adalah pangeran Allah atau orang yang bergumul dengan Allah dan menang. Terjadi perubahan karakter dari seorang penipu menjadi seorang yang berserah sungguh kepada Tuhan. Setelah peristiwa itu, saudara, Yakub menamai tempat itu Peniel, yang berarti aku telah melihat Allah muka dengan muka, tetapi nyawaku tertolong. Saudara, pergumulan adalah bagian dari proses Tuhan izinkan untuk mengubah hidup kita, supaya kita tidak lagi mengandalkan kelicikan, kepintaran, kehebatan, kekayaan, kedudukan, jabatan kita, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup ini. Tuhan mau kita bersandar sepenuhnya kepadanya, agar kita memiliki karakter dan iman yang sungguh di dalam Tuhan. Dalam Kejadian pasal 32 ini, saudara, kita bersama-sama belajar ketika rasa takut terjadi dalam diri kita, kita harus bawa rasa takut kita kepada Tuhan di dalam doa. Yang kedua, ketika kita mau berdamai dengan sesama, haruslah berdamai dalam kerendahan hati dan mengakui kesalahan kita. Yang ketiga, Tuhan mau kita bersandar sepenuhnya kepadanya dalam pergumulan hidup ini, karena pergumulan itu Tuhan sedang membentuk karakter dan iman kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang sanggup mengubah hidup kami.
Tolong kami semua yang saat ini sedang mendengar pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan melihat setiap kami yang sedang berada di dalam ketakutan, yang berada di dalam berbagai-bagai pergumulan hidup ini, membuat kami gelisah dan tidak tenang, tidak memiliki sukacita damai sejahtera. Tuhan hadir meneguhkan setiap kami, supaya kami dapat melihat bahwa semua yang kami alami, termasuk hal yang menyakitkan pun adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan untuk membentuk karakter dan iman kami, agar kami senantiasa sama seperti dengan Yakub yang diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Tuhan, kami sungguh-sungguh berserah dan mengandalkan-Mu di dalam setiap aspek kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.